Hai guys, balik lagi di unboxing rumah barengan sama saya Taufik Effendi. Sekarang saya lagi ada di Bandung nih teman-teman. Kita di-invite sama Lin Park dan kita mau unboxing rumah tipe Vinea yang ada di belakang saya ini. Rumahnya bisa teman-teman lihat ya, cakep banget. Ini kalau dari fasadnya ini bisa dibilang mungkin tropis, modern gitu ya, dengan nuansa yang warm juga karena dari pilihan warnanya kan ini memadukan warna beige sama warna kayu ini ya, coklat gitu. Jadi di mata tuh warm banget lah gitu. Ayo kita mendekat. Ini rumah tuh lebarnya depannya 10, ke belakang 12 teman-teman. Jadi 120 meter persegi ya untuk luas tanahnya. Terus ini udah disiapkan untuk 2 mobil di sini untuk carportnya. Jadi sama arsiteknya tuh emang sudah dipikirkan kebutuhannya apa aja. Jadi mungkin yang suami istri dua-duanya bekerja, ini udah disiapin space-nya nih buat 2 mobil gitu ya. Terus untuk kanopinya juga udah akan seperti ini yang teman-teman dapat. Jadi udah nggak perlu mikirin nanti bikin kanopi lagi karena udah ya seperti ini adanya gitu ya. Terus di sebelah sini ada taman, bukan taman sih ya, kayak tempat duduk-duduk di luar karena mungkin untuk terima tamu cepat. Kalau misalnya ada orang dari kompleks gitu yang datang atau ya cuman terima tamu yang cepet-cepet lah, ini bisa duduk di sini gitu ya. Dan karena orang sekarang kan juga jarang terima tamu ya, jadi lebih praktis aja gitu. Di sisi sebelah sananya ada taman juga dan mungkin nggak terlalu besar ya tamannya di sebelah sini. Kenapa? Karena nanti di dalam rumah, saya spoilerin dikit nih di depan, itu ada taman yang lebih gede lagi gitu. Jadi enaknya dinikmati yang di bagian dalamnya aja. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Terus ini juga yang menarik, ini kalau bisa teman-teman lihat ya untuk flooringnya ini tuh paving block yang dibalik teman-teman. Jadi ini unik juga dan fitur unik lainnya juga yang ada di depan rumah ini. Lihat di sini dari luar kayaknya kayak udah kayak cuman garis gitu aja ya. Tapi ternyata ini tuh adalah bukaan yang dari powder room. Nanti kita akan lihat ya powder roomnya di dalam. Jadi walaupun areanya nanti di bawah tangga, tapi tetap ada sirkulasi udara keluar lewat bukaan ini yang nggak kelihatan kan dari depan tadi kan. Terus di sisi sebelah sini juga sudah disiapkan kalau teman-teman mungkin mau cuci mobil gitu ya, naruh peralatan-peralatan ini di sini tempatnya. Ini nanti bisa dilemariin juga kalau misalnya mau gitu ya. Jadi udah disiapin lah dan ini juga dia menjorok ke dalam jadi nggak kelihatan dari luar. Dan ada jendela juga di sini ya. Jadi sengaja memang dibuat jendela itu nggak terlalu besar. Tujuannya karena untuk tetap menjaga privacy yang di dalam rumah gitu ya. Tapi yang di dalam juga tetap bisa ngintip keluar gitu. Tetap bisa lihat kalau ada tamu atau apa. Tetap ada jendela di sini. Tapi memang ya itu tadi tidak terlalu besar gitu ya. Terus kita lanjut ke sebelah sini. Ini adalah main entrance-nya. Nah, sebelum kita bahas main entrance-nya, ini nih yang mungkin tadi teman-teman udah lihat di bagian fasadnya ada material yang menyerupai kayu gitu ya dengan warna kayu. Ini itu adalah namanya modified clay material. Nah, atau bahasa gampangnya soft ceramic tile ya. Jadi ini perawatannya juga lebih mudah dan itu bikin secara visual juga dengan pemilihan warnanya kan kayak nuansanya warm gitu ya, kayak nuansa kayu. Ini jadi satu material yang menonjol lah di bagian fasad rumahnya. Nah, dan untuk temboknya juga nggak polos-polos banget teman-teman. Ini untuk temboknya ini dengan finishing kamprot gitu ya. Jadi secara look juga lebih premium lah untuk kamprot ini kan. Dan yang pasti secara fungsi juga kalau misalnya ada retak-retak atau apa itu lebih nggak kelihatan lah kalau misalnya finishingnya kamprot kayak gini. Dan ini nggak cuma di tampak depan aja ya. Nanti kita lihat di bagian dalam untuk area eksteriornya itu juga semuanya di finishing kamprot kayak gini. Jadi apa yang teman-teman lihat di sini akan menjadi apa yang teman-teman dapetin nanti ketika membeli rumah ini gitu. Terus ini sekarang kita ke area main entrance yang berbeda dari rumah-rumah lainnya adalah perhatiin teman-teman pintunya tidak menghadap ke depan. Jadi pintunya tuh ngadep samping dan ini ada kayak masuk dikit gitu. Jadi tetap ada privacy lah walaupun pintu tuh dibuka blar kayak begini. Tapi ya yang di dalam rumah tetap ada privacy. Kalau misalnya jendelanya ditutup ya nggak kelihatan gitu. Tapi tetap sirkulasi udara bisa keluar masuk dengan gampang gitu kan. Dan ini kita tes ya, kelihatan apa enggak. Saya akan masuk dikit. Nah teman-teman lihat. Tuh, nggak kelihatan kan? Padahal ini pintunya terbuka lebar di sini teman-teman. Dan selain pintunya terbuka lebar juga saya bisa ngerasain. Ini aliran anginnya enak banget nih di sini. Bener-bener berasa gitu flow-nya. Oke, kita udah bahas semua nih kayaknya ya area depannya. Penasaran dong pasti dalamnya kayak gimana untuk rumah Vinea di Lin Park Residence ini. Kita masuk ke dalam. Yuk!
Nah, begitu masuk, ini nggak langsung blar ketemu ruangannya gitu ya, tapi kita akan dihadapkan dulu dengan foyer ini, teman-teman. Jadi ada satu area yang cukup lebar di sini, ini menjadi foyer dari rumah ini, dan langsung dapat skylight juga di sini ya. Jadi benar-benar terang, masuk di sini. Nggak cuman dapat skylight ini aja, tapi kalau teman-teman lihat ke bawah gitu ya, ini juga flooringnya menarik nih teman-teman. Ini pakai quadra ya, untuk quadranya ini yang big slab, yang slab besar. Dan ini bukan cuma karena rumah contoh aja, tapi nanti kalau teman-teman beli rumahnya juga akan dapat ini, si quadra ini gitu ya. Jadi akan bawaannya seperti inilah gitu. Terus di sini ada satu space juga yang bisa dimanfaatin untuk jadi tempat taruh sepatu, kayak misalnya kayak gini gitu ya. Atau kalau mungkin mau taruh bench di sini buat pakai sepatu bisa juga ya kan, bisa dimanfaatin untuk area persiapan pergi lah gitu ya, atau pulang ke rumah. Yes. Lanjut, sekarang kita masuk ke main area dari rumah ini. Nah, setelah foyer, begitu masuk kita akan langsung ketemu area dapurnya ini, teman-teman. Tapi nggak cuma dapur aja, karena ini dibuat dengan konsep open plan. Jadi langsung gabunglah sama dining area juga, living area juga. Dan yang pasti yang menarik adalah tadi kan masuk agak menyempit gitu, tapi habis itu langsung melebar dan bahkan makin lega lagi karena kita akan langsung disambut sama pemandangan taman di bagian belakang ini, teman-teman, dengan pintu kaca yang bisa dibuka selebar ini bahkan ya. Dan kalau aku bisa gambarin ke teman-teman ya, ini saya lagi berdiri di sini, ini tuh bener-bener berasa banget anginnya tuh war-war gitu ya, karena kan kita pintu depan tadi kita buka tuh, masih aku buka sampai sekarang, dan ini bisa dibuka selebar ini. Apalagi kalau ditambah teman-teman buka jendela yang di sebelah sini nih. Ini yang jendela yang tadi tampak dari depan itu, yang saya bilang jendelanya memang tidak terlalu besar, tapi bisa buat ngintip gitu ya kalau misalnya ada tamu atau paket yang datang. Nah ini kalau ini dibuka juga kayak gini, makin aliran udaranya, cross ventilationnya tuh makin bagus lah rumah ini gitu ya. Jadi bisa dibilang rumah yang sehat karena cahaya dapet, aliran udara juga bagus sirkulasinya gitu. Dan karena ini dibuat open plan kayak gini, jadi enak nih kalau teman-teman mau terima tamu, mau ngumpul-ngumpul sama keluarga gitu ya, karena space-nya luas lah gitu ya. Dan apalagi dengan dibuka kayak gini jadi nggak sumpek gitu, nuansanya tuh tetap lega gitu ya. Dan oh iya, saya lupa tadi ceritain di sebelah sini. Jadi tuh saya yang bilang tadi juga, untuk bagian dalamnya juga finishing temboknya dengan kamprot juga, teman-teman. Seperti di bagian belakang ini kita bisa lihat eksteriornya semuanya kamprot juga ya. Jadi ini benar-benar secara look premium banget. Dan di sisi sebelah sini ini ada satu pintu rahasia, camouflage door, dan ini adalah storage. Tuh, kita buka dikit aja ya. Ini storage, lokasinya tuh di bawah tangga, dan tangganya ini menuju ke service area. Jadi di atas itu ada kamar Mbak, ada kamar mandinya Mbak, ada area buat mesin cuci, ada area buat jemur gitu ya. Jadi service area semua dipusatkan di atas gitu. Jadi ketika banyak orang, ketika banyak tamu, baik dari ART maupun pemilik tuh semua bisa beraktivitas tanpa saling mengganggu gitu ya, karena semua punya areanya masing-masing, dan area taman ini jadi bisa dinikmati sepenuhnya oleh pemilik pastinya gitu. Nah, balik lagi kita ke bagian dalam. Oh iya, ini juga nih teman-teman, nggak cuma tadi kuadra yang di depan, tapi ini flooringnya, ini juga this is what you will get. Ini yang akan teman-teman dapat kalau beli rumah ini gitu ya. Warnanya putih, udah gitu dia lebar-lebar gitu ya, bikin nuansa ruangannya tuh makin lebih lega lah gitu. Terus di sini living areanya, di setupnya seperti ini buat bayangan teman-teman. Dan ada satu kamar di bawah, kita akan lihat. Tada, ini sebenarnya bisa multifungsi sih, jadi ruang kerja juga boleh, tapi di sini difungsikannya sebagai kamar, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini, gede loh ini, lihat, ini tempat tidurnya 160. Jadi kebayang nggak sih, ini ruangannya tuh lebar gitu ya. Jadi bisa tidur untuk 2 orang bahkan di sini, dan enaknya juga langsung view-nya ke taman, bisa dibuka jendelanya juga tuh. Jadi ada sirkulasi udara, kalau nggak mau pakai AC bisa buka jendela ini ya. Dengan situ dibuka juga, udah enak banget cross ventilation. Oke, sudah semua area. Ya belum semua kelupaan. Ada satu area lagi nih di lantai bawah. Jadi ini adalah powder room yang ada di lantai 1, tapi ini sebenarnya bukan powder room juga sih, ini full bathroom ya, karena bisa buat mandi juga di sini, memanfaatkan area di bawah tangga ya. Jadi udah lengkap semua, bisa mandi di sini. Dan
Biasanya kan kalau area di bawah tangga sumpek, tidak ada udara gitu ya. Nah ini nih yang tadi saya bocorin di depan, saya spoilerin dikit. Ini nih si bukaan itu ya, yang langsung keluar, jadi ada sirkulasi udara yang masuk ke area di bawah tangga ini, jadi tidak sumpek gitu. Oke, lanjut kita ke lantai 2. Ini area bawah tangga juga dimanfaatin buat storage nih kayaknya nih. Jadi banyak area buat nyimpen lah. Kita akan langsung menuju ke lantai 2. Nah, sebelum kita ke lantai 2, saya mau tunjukin ke teman-teman untuk area tangganya aja tuh terang banget teman-teman. Karena ada bukaan setinggi ini ya. Dan ini bukan kaca mati, ini bisa dibuka. Jadi benar-benar bisa ada sirkulasi udara dan cahaya yang masuk ke area tangga ini. Jadi ya nggak perlu lampu, nggak perlu AC juga. Kalau misalnya sumpek bisa dibuka gitu ya. Dan dari sisi lebar tangganya juga, ini sih lebar ya. Kalau menurut saya tuh lebar, bisa 2 orang papasan juga masih oke gitu ya. Dan yang pasti terang, nice lah untuk area tangganya ini. Dan kita langsung menuju ke area lantai 2-nya. Nah, sekarang kita di area foyer-nya yang ada di lantai 2 ya. Ini juga cukup lebar lah di sini teman-teman, enak juga buat lalu lalang gitu ya, nggak sempit. Dan di sini ada bukaan lagi nih. Ada bukaan, ada jendela yang bisa dibuka. Jadi kalau ini dibuka kayak gini, terus yang di tangga tadi dibuka, udah terjadilah yang namanya cross ventilation gitu ya. Jadi nggak perlu AC tapi nggak akan panas gitu karena ada sirkulasi udara terus. Nah, di lantai 2 ini ada 1, 2, 3, ada 3 ruangan. Ada master bedroom, ada kamar mandi, sama ada kamar anak. Kamar anak yang di sebelah sini. Kita lihat ya dalamnya. Nah, ini sebenarnya posisinya di atasnya kamar yang di bawah tadi ya. Jadi kita bisa lihat layoutnya kurang lebih sama lah dengan yang di bawah tadi. Ini tempat tidurnya juga 160. Bayangin kamar anak bisa punya tempat tidur 160 dan masih tetap ada space jalan kayak gini. Terus ada wardrobe, ada meja kerja gitu ya. Jadi dengan kasur 160 aja tuh masih lega gitu loh kamarnya. Dan sama kayak yang di bawah juga tadi, ini ada bukaan di sebelah sini, langsung menghadap ke taman ya. Kalau yang di bawah tadi, ini bisa lihat taman juga sih dari sini ya. Ini bisa dibuka, jadi sirkulasi udara juga mantul di kamar ini ya. Terus ini kamar anak udah, sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Kita lihat kamar mandi luar yang ada di lantai 2 ini. Tada. Ini dia kamar mandinya. Gede, terang, dengan jendela sebesar ini. Mungkin teman-teman mikir, kamar mandi kok jendelanya sebesar itu bisa dibuka lagi? Ya karena belakangnya kan nggak kelihatan apa-apa tuh, tembok ya kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, buka aja kayak gini. Bisa dibuka juga jendelanya, jadi ada sirkulasi udara, kamar mandinya nggak lembab gitu ya. Dan kalau misalnya butuh privacy, tetap takut diintip sama yang di kamar anak, bisa tambahin blinds aja nanti teman-teman ya. Dan ini kamar mandinya, ya beginilah kurang lebih kamar mandinya. Udah ada space untuk showernya, terus closet, wastafel, dan ini besar sih menurut saya. Ini sih proper size lah, bener-bener nyaman gitu. Kita lanjut ya ke master bedroom. Ini dia master bedroomnya. Permisi. Wah, so nice. Wah, gila sih, enak banget. Master bedroomnya tuh bener-bener begitu masuk, impresi yang saya dapat tuh ya langsung lega gitu, langsung plong, bener-bener gede. Dan ini tempat tidurnya kayaknya lebih besar lagi sih ini dibanding yang kamar anak tadi ya. Dengan tempat tidur sebesar ini masih bisa dapat space yang lega juga. Bahkan kalau mau nambah kayak tempat tidur anak gitu, tempat tidur bayi juga kayaknya masih bisa nih kalau mau ditaruh di sini teman-teman. Dengan jendela yang sangat besar, ini benar-benar bisa dibuka ya. Nah, tuh buat gambaran teman-teman, ini bisa dibuka. Jadi bisa ada sirkulasi udara dari luar dan benar-benar selebar itu kacanya. Jadi benar-benar berlimpah cahaya, berlimpah udara gitu ya. Jadi kamarnya juga sehat lah. Dan ini yang impresi yang saya dapat setelah keliling rumah ini tadi adalah, saya tuh lupa kalau ini tuh 120 meter persegi gitu. Kok bisa rumah dengan luas lahan 120 meter persegi tapi bisa punya ruangan tuh gede-gede gitu.
kita bisa perhatiin kan dari tadi kan kamar anaknya gede, kamar tamu di bawah juga tadi gede, bahkan bisa sampai 160 gitu ya. Master bedroomnya juga gede banget kayak gini. Dan ini juga dipikirin yang pasti ya, kalau misalnya teman-teman pindah ke sini udah dipikirin tuh spot-spotnya, kalau misalnya mau bikin built-in kayak lemari gitu misalnya udah disediain juga sama arsiteknya, sama Pak Doni. Karena memang fun fact, Pak Doni ini biasa ngerjain rumah-rumah besar teman-teman, rumah-rumah gede lah gitu. Jadi Pak Doni ini udah paham kebutuhannya klien premium itu apa aja. Makanya kebutuhan-kebutuhan klien premium itu akhirnya diakomodir lah dengan ukuran lahan 120 meter persegi ini. Tapi semua yang biasa dibutuhkan tuh udah ada di sini gitu. Jadi sangat nyaman lah. Dan di master bedroom pastinya ada kamar mandi ya. Ensuite bathroomnya ini dia. Dengan model memanjang. Proper size juga nggak kecil. Sangat nyaman ya. Dan udah lengkap lah semua ya. Dan yang pasti ada bukaan juga di sini. Ini karena menghadap ke depan jadi bisa ditutup tirai ya kayak gini. Tapi ya ini bisa jadi sirkulasi cahaya dan udara lah pastinya ya. Jadi kamar mandinya tidak gelap, terang, enak, nyaman ya kan. Kayaknya udah deh semua ruangan. Apakah ada ruangan tersembunyi yang belum ku explore? Kayaknya nggak ada, udah semua. Jadi abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol aja sama Pak Doni, arsiteknya, sama perwakilan dari Lin Park juga. Kita akan kulik lebih dalam. Kalau teman-teman kira-kira tertarik, mau tahu lebih banyak, lanjut kita nonton lagi. Yuk! Proses awal kita dalam mendesain, pertama-tama kita discuss dulu dengan klien kita yang notabene adalah developer. Karena klien kita developer, kita nggak bisa ngedesain rumah tuh yang untuk personal klien tuh nggak bisa. Karena developer kan lebih kepada general klien, di mana emang rumah ini harus bisa memenuhi kebutuhan orang yang berbeda-beda. Jadi makanya di situ kita study dulu, kita analisis bahwa rumah ini tuh kita gali potensinya apa dan peruntukannya untuk kelas mana. Akhirnya setelah dari discuss dengan pihak developer, akhirnya kita ada 3 poin penting sebenarnya. Bahwa ini rumah harus untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga masa kini yang berada di Bandung. Nah, otomatis kita harus lihat habit sama lihat karakter dari keluarga di Bandung itu seperti apa. Di mana keluarga masa kini kan yang kita tahu ada pasangan suami istri dengan 2 anak, di mana pasangan suami istri ini salah satunya bekerja dan satunya mungkin mengantar anak. Nah, makanya dengan rumah seperti ini kita ingin mengakomodir semua kebutuhan keluarga masa kini. Untuk gaya bangunan lebih kepada modern, tropical modern. Cuman kita biasanya ingin mencoba suasana baru, di mana biasa kita memakai unsur earth tone, tapi kita ingin pengen masuk unsur-unsur warna krem, beige, supaya rumah ini lebih kesan mewah dan lebih bisa ada unsur yang berbeda dibanding rumah tipikal pada umumnya. Terus kedua mungkin material, kenapa kita memakai unsur kamprot untuk eksterior dan ada clay, karena kita tahu bahwa kamprot ini memiliki keunggulan. Yang pertama bahwa dengan kita memakai dinding eksterior kamprot halus, di mana bangunan menjadi kesan lebih kokoh dan ada kedalaman yang berbeda dan memiliki lebih kesan mewah. Dan kedua, dari secara fungsinya, bahwa kamprot ini kita bisa melihat bahwa biasa pengerjaan acian halus itu menimbulkan retak rambut dan gelombang apabila pengerjaannya kurang rapi. Dengan memakai material kamprot ini, kita bisa meminimalisir hal-hal seperti itu. Jadi dinding tetap terlihat bagus dan tidak ada retak rambut. Fungsi visualnya yang kita perhatikan. Jadi gimana bahwa penghuni ini kita ingin harapannya bahwa mereka tuh memiliki rasa kebanggaan atau merasa happy untuk tinggal di rumah ini. Kedua dari fungsi ruangnya, di mana kita bisa menciptakan ruang-ruang yang biasa tidak didapat dari rumah-rumah tipikal kecil seperti ini. Bisa kita sediakan semua, seperti ruang servis yang kebanyakan orang tuh lupa bahwa rumah develop kadang menyediakannya tidak terlalu proper, akhirnya mereka merenov kembali rumah ini untuk menciptakan ruang yang mereka inginkan. Nah, sebenarnya harapannya tuh saya pengen orang yang membeli rumah ini bahwa dia tidak perlu merenov kembali dan semua ruang udah kita berikan, udah kita penuhi secara
konsep dan secara alur ruangnya lebih baik lagi. Kalau rumah di Bandung ya goalnya kan dengan udara yang di Bandung ya kita jangan sampai menggunakan banyak AC. Makanya kita pilih hanya kamar aja yang kita menggunakan AC. Sisanya living, dining gitu yang open plan ya kita ingin ada sirkulasi yang baik. Makanya kita kalau bisa lihat kan ada bukaan besar menghadap taman dan kita ada foyer yang dimana pintunya bisa kita buka tiap saat karena emang tidak mengarah ke jalan gitu. Pintu itu kan bisa membuat udara masuk keluar ke taman belakang. Jadi sebenarnya harusnya secara desain ini tuh bisa menimbulkan udara yang baik lah di dalamnya. Gitu. Kawasan landmark ini lokasi yang boleh disebut langka karena kawasan lebih dari 6 hektar ini ada di perkotaan. Jadi kalau mau dibilang pusat kota Bandung, sebetulnya ini Bandung Barat. Dan landmark itu tepat di jantungnya. Diapit oleh 2 jalan besar. Hukum utama properti itu 1, lokasi. Yang kedua, lokasi. Yang ketiga, lokasi. Itu jadi yang tidak boleh dilanggar. Untuk kawasan ini ya, kita tuh punya tagline, Hidden Treasure for a Perfect Living. Karena untuk mendapatkan lahan di tengah kota ini, kita perjuangannya juga sangat susah dan lama sekali. Kita ada 2 jalan masuk yang saat ini sekarang ada, dan soon kita akan menambah 1 lagi jalan masuk yang dari Jalan Arjuna. Nah, jadi itu menambah titik poin kan kelebihan dari landmark sendiri. Nah, mungkin banyak yang bilang landmark jalannya kecil atau ini ya, tapi dengan kelebihan 3 jalan masuk dan kita ada di dalam itu juga satu kelebihan lagi yang mungkin di tempat lain ya nggak bisa didapatkan karena kami jauh dari keramaian ya. Jadi nggak begitu ya seperti itu, seperti The Treasure. Jadi di dalam tuh ada suatu keistimewaan lagi lah. Lin Park sendiri untuk yang tahap pertama kita ya puji Tuhan kita sudah sold out. Yang saat ini kita akan pasarkan itu adalah yang Lin Park tahap 2. Cuma ada limited rumah cuma 23. Untuk kelebihan dari Lin Park sendiri itu adalah dari segi fasilitas. Nah, ini yang mungkin tidak banyak perumahan residen yang lain yang dapatkan karena kami satu kesatuan Landmark by Landmark Residen. Jadi fasilitas yang ada di Landmark itu dapat dipergunakan oleh para penghuni untuk di Landmark. Nah, sedangkan untuk fasilitas-fasilitas yang sekarang ada di Landmark itu kita punya swimming pool dengan ukuran Olympic size 50 x 18 dan itu menggunakan air hangat. Nah, kedua kita punya professional gym yang pakai alatnya live fitness dan tuh cukup komplit untuk area gym kami. Kita juga punya ada 3-in-1 court, lapangan, ada multifunction, ada business room, kita ada library, lalu kita juga ada jogging track. Jadi untuk dari segi kenyamanan penghuni Landmark kan kami juga mengunggulkan penghuni itu bisa menjadi sehat. Ya, jadi nyaman dan bisa sehat. Nah, sehatnya kita komplitin dengan berbagai fasilitas yang ada. Karena untuk di area Landmark sendiri kami juga menambahkan fasilitas, ada gym outdoor, playground anak, lalu ada bicycle track, seperti itu juga bisa digunakan oleh penghuni apartemen. Untuk Landmark Residen tahap 2 ini, untuk harganya kita mulai dari 3,9 start from-nya, itu sangat-sangat best deal untuk bisa mendapatkan suatu hunian yang nyaman dengan fasilitas yang sangat komplit. Terlebih lagi kita ada di pusat kota Bandung. Kalau untuk Bapak Ibu untuk mau bertanya-tanya lebih lanjut, kami ada kantor marketing di Jalan Bima nomor 81 Bandung. Lalu bisa juga melihat di Instagram kami Landmark Residen Official. Ya, atau bisa kontak juga ke kami ke 022 61 200 71.